Headers, jangan tempel ke engine. TTS. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành, tenang, dan tegas. Saran, engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 kamsedi. B4 tense, naik. B5 tegas marah, terkendali. B6 hangat, set manual. Body, bebas, tag. Paste below. Satu malam sebelum akad, saya berdiri di depan sebuah pintu apartemen. Jari saya melayang di udara, 1 sentimeter dari tombol bel. Saya tidak menekannya, karena dari balik pintu itu, saya mendengar calon ibu mertua saya tertawa. Tawa puas. Tawa orang yang merasa baru saja memenangkan sesuatu. Besok dia resmi jadi milik kita, kata beliau. Apartemennya, tabungan ibunya, semua tinggal dipindahkan. Saya berdiri membatu. Gaun pengantin saya masih tergantung rapi di kamar kos dan di tangan saya. Ponsel sudah merekam selama 3 menit 40 detik. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi cerita nyata tentang rumah tangga, pengkhianatan, dan harga diri seorang perempuan. Kalau cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol berlangganan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Orang memanggil saya Nina. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah kantor audit di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni pekerjaan ini. Pekerjaan saya sederhana. Setiap hari saya membaca angka. Dan saya terbiasa membaca angka yang berbohong. Saya tinggal sendiri di sebuah rumah kecil di Bintaro. Rumah itu peninggalan ibu saya. Ibu meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang datang terlalu cepat. Sebelum pergi, beliau menitipkan satu hal kepada saya. Bukan uang, bukan perhiasan. Hanya sebuah pesan. Nak, jangan pernah mengecilkan dirimu hanya supaya muat di hidup orang lain. Saat itu, saya belum benar-benar paham. Saya baru paham malam ini, 5 tahun lalu. Saya bertemu Rangga di sebuah acara perusahaan. Saya baru saja dipromosikan. Dia lead engineer yang baru pindah dari kantor cabang. Malam itu, saya memenangkan undian, sebuah jam tangan. Rangga yang membawakan kotaknya untuk saya. Dia tersenyum. Selamat. Ya, senyum itu seperti angin sore. Sejuk. Membuat orang lengah tanpa sempat waspada. Kami berpacaran 5 tahun. 5 tahun yang saya kira adalah 5 tahun paling jujur dalam hidup saya. Rangga selalu lembut, tidak pernah meninggikan suara, selalu mengantar saya pulang, selalu ingat tanggal-tanggal kecil. Saya pikir saya beruntung. Pertama kali bertemu ibunya, Bu Hartini menggenggam tangan saya erat. Suaranya manis seperti madu. Tante suka sekali sama anak ini. Rajin, tidak banyak gaya, dan mandiri. Anak perempuan zaman sekarang jarang yang begini. Saya terharu. Saya pikir saya menemukan keluarga mertua yang baik. Saya pikir saya beruntung 2 kali. Adik Rangga, Vina, masih kuliah waktu itu. Dia memanggil saya Mbak dengan riang. Bercerita tentang cita-citanya. Tentang ingin menjadi perempuan mandiri seperti saya. Saya bahkan membelikannya buku. Sesekali membayari kursusnya. Saya menganggap dia adik sendiri, 5 tahun. Makan malam keluarga setiap akhir pekan. Genggaman tangan yang hangat. Panggilan anak sendiri yang terdengar tulus. Ternyata semuanya panggung. Dan saya, tokoh utama yang paling tidak tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal malam itu. Sore tadi saya berkunjung ke apartemen keluarga Rangga di kawasan Kelapa Gading. Besok adalah hari akad. Saya datang untuk pamit, mengembalikan beberapa peralatan, dan membicarakan teknis acara terakhir. Suasananya hangat. Bu Hartini memasak rendang. Vina sibuk dengan dekorasi. Rangga merangkul saya, berbisik bahwa besok adalah hari paling membahagiakan. Saya pulang dengan hati ringan. Mobil saya sudah hampir setengah jalan menuju Bintaro ketika saya tersadar. Kardigan saya tertinggal. Bukan kardigan biasa. Itu rajutan warna krem dengan kerafi di tepi kerahnya. Ibu saya dulu menyulam 2 kuntung bunga kecil
dengan tangannya sendiri. Jahitan demi jahitan. Seolah beliau menjahit seluruh hidupnya di sana. Kardigan itu pesan terakhir ibu. Sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan di rumah orang lain. Meskipun besok, rumah itu akan menjadi keluarga saya. Saya memutar setir. Saya kembali ke Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Sepatu saya mengetuk lantai dengan suara kering. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, mengambil kardigan, lalu pulang. Sederhana. Saya mengangkat tangan. Jari saya melayang di depan tombol bel. Dan saat itulah suara itu terdengar. Suara Bu Hartini. Keras. Seolah sedang menelepon seseorang tanpa peduli ada orang di luar. Si Nina itu baru saja pulang. Aduh, Tante sampai capek sendiri lihat caranya tersenyum. Palsu semua. Saya terpaku. Jari saya membeku di udara. Suara lain menyahut. Wina. Nadanya mengejek. Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depannya. Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan kartu. Ya harus akting dong. Kalau tidak akting, bagaimana caranya kita bisa dapat apartemen bulan madunya itu? Apartemen di Pondok Indah, dekat sekolah internasional. Luas 120 meter. Sekarang harganya tidak kurang dari 8 miliar. Kamu tahu tidak? Telinga saya berdengung. Apartemen bulan madu itu yang dibeli atas nama saya, yang uang mukanya saya kumpulkan dari kerja 6 tahun. Ditambah warisan ibu. Rangga dulu berkata lembut, atas nama kamu juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Milikku, milikmu. Milikmu, milikku. Dan saya percaya. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Vina mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil yang dapat hadiah. Nanti setelah menikah, rumah itu jadi milik Mas Rangga. Balik nama gampang. Setelah itu, kita jual. Uangnya cukup buat Mas Rangga buka usaha, kan? Jantung saya berdebar. Seolah ingin menghancurkan tulang rusuk saya sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan, bukan di wajah, tapi langsung ke harga diri saya. Bu Hartini melanjutkan. Suaranya makin tanpa beban. Bukan cuma apartemennya. Ibunya dulu kan pengusaha kecil. Pasti ninggalin tabungan banyak. Setelah nikah, suruh Rangga bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vina mau beli mobil. Ibu bisa bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kedua kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap melalui blus saya seperti es. Lalu Vina menambahkan satu hal yang membuat saya benar-benar mati rasa. Oh ya, Bu, nanti pas akad, aku pura-pura nangis sedikit, ya. Aku bilang Mas Rangga sayang banget sama Mbak Nina. Biar makin meyakinkan, mereka tertawa bersama. Saya berdiri di luar pintu. Tangan masih melayang di depan bel. Tidak mampu menekannya. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka. Tapi kata-kata dari dalam menembus telinga saya, menusuk jantung saya. Lebih tajam daripada pisau manapun. Ternyata 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah penonton sekaligus korban yang membayar tiketnya sendiri. Tapi saya tidak menangis. Entah dari mana, jari saya bergerak sendiri. Saya keluarkan ponsel dari tas. Saya buka aplikasi perekam. Saya tekan tombol rekam. Lalu saya tempelkan ponsel itu ke celah pintu. 3 menit 40 detik. Itu durasi yang akhirnya mengubah seluruh hidup saya. Selama 3 menit itu, mereka masih bicara tentang berapa lama proses balik nama, tentang siapa yang akan mengurus penjualan, tentang bagaimana cara membujuk saya menyerahkan rekening tabungan ibu. Bu Hartini bahkan tertawa kecil saat berkata, anak itu terlalu baik, terlalu percaya. Untung kita yang dapat, untung kita yang dapat. Saya menatap pintu itu untuk terakhir kalinya. Lalu saya berbalik. Saya tidak jadi mengambil kardigan. Saya akan kembali untuk itu nanti. Dengan cara saya sendiri. Di lift, saya melihat bayangan saya di cermin. Seorang perempuan yang besok seharusnya menjadi pengantin. Wajah saya pucat, tapi mata saya tidak lagi gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kepala saya benar-benar jernih. Saya akuntan.
Saya terbiasa membaca angka yang berbohong. Dan malam ini, saya baru saja menemukan pembukuan paling kotor yang pernah saya baca. Malam itu, saya tidak pulang ke Bintaro. Saya menyetir ke sebuah hotel kecil dekat kantor. Saya butuh tempat berpikir yang bukan rumah keluarga Rangga. Dan bukan rumah saya yang penuh kenangan ibu. Pukul 11 malam. Saya menelpon satu orang, Bu Maharani. Beliau pengacara, dulu klien firma audit saya, lalu menjadi sahabat. Saya tahu menelpon selarut ini tidak sopan, tapi saya juga tahu ada hal yang tidak bisa menunggu pagi. Nina, ada apa malam-malam begini? Bukannya besok kamu akad? Bu, kata saya. Suara saya datar. Saya butuh bantuan dan saya butuh malam ini juga. Saya ceritakan semuanya. Dari kardigan. Dari rekaman 3 menit 40 detik. Sampai apartemen Pondok Indah atas nama saya. Bu Maharani diam mendengarkan. Ketika saya selesai, beliau menghela napas panjang. Untung sekali kamu, kata beliau. Pelan. Untung kamu kembali mengambil kardigan itu. Dan lebih beruntung lagi, kamu sempat merekam. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Mulai sekarang, kamu jangan luluh. Keluarga itu akan mencoba segala cara. Menelepon, datang. Menangis. Mengancam. Tujuan mereka cuma satu, membuatmu ragu. Jangan beri mereka satu pun dokumen asli. Dan kalau bicara, bicaralah hanya di depan saya. Kata-kata itu bukan menghibur, tapi seperti pelampung yang dilemparkan tepat waktu. Saya tutup telepon. Lalu saya buka laptop. Saya akuntan. Kalau ada satu hal yang saya kuasai, itu adalah menyusun bukti. Sepanjang malam, saya tidak tidur. Saya membongkar folder lama di email, di galeri, di mutasi rekening, dan satu persatu. Angka-angka itu mulai bicara. Pukul 2 dini hari. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Rangga. Sayang, sudah tidur. Besok hari besar kita. Aku cinta kamu. Diakhiri dengan emoji hati. Saya menatap layar itu lama sekali. Lalu saya membalas satu kalimat. Pernikahan dibatalkan. Saya matikan ponsel. Saya tidur 3 jam. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya tidur nyenyak. Pukul 7 pagi, di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya, ponsel saya meledak. 32 panggilan tak terjawab, belasan pesan. Saya nyalakan ponsel di kamar hotel, dan Bu Maharani sudah duduk di seberang saya. Beliau datang pagi-pagi sekali, membawa map tebal dan laptop sendiri. Mereka akan menelpon, kata beliau. Nyalakan loudspeaker. Saya ingin dengar. Panggilan masuk. Nama Rangga di layar. Saya tekan jawab. Lalu loudspeaker. Nina, kamu di mana? Kamu sadar tidak sedang melakukan apa? Suara Rangga tidak lagi lembut. Tergesa. Kesal. Saya di tempat yang aman. Kata saya, tenang. Saya sudah kirim pesan. Pernikahan dibatalkan. Kenapa? Katakan alasannya. Kamu tidak bisa membatalkan tanpa bicara baik-baik. Ini tidak masuk akal. Saya tertawa kecil. Tidak masuk akal. Kamu benar-benar ingin tahu alasannya? Iya. Aku mau dengar. Saya tidak langsung menjawab. Saya ambil ponsel kedua. Saya putar rekaman itu. Suara Bu Hartini. Suara Vina. Setiap kata terdengar jelas di kamar itu. Ya, harus acting dong. Setelah itu, kita jual. Aku pura-pura nangis sedikit. Ya. Di seberang sana, hening. Hanya terdengar napas Rangga yang memburu. Ketika rekaman berakhir, barulah saya bicara. Masih mau dengar alasannya lagi? Hening panjang. Lalu, suara Rangga. Tidak lagi seyakin tadi. Nina, soal itu biar aku jelaskan. Ibu cuma bicara begitu saja. Itu bukan. Oh ya, potong saya. Lalu bagaimana soal apartemen Pondok Indah? Soal rencana menjual rumah saya? Soal membujuk saya menyerahkan tabungan ibu? Itu juga cuma bicara saja. Rangga mulai kehilangan kesabaran. Jangan berlebihan, Nina. Semua sudah disiapkan. Tamu. Gedung. Keluarga. Kalau kamu batalkan,
Kamu mempermalukan dua keluarga. Saya tersenyum getir, meski dia tidak bisa melihatnya. Apa kamu pernah berpikir kalau saya melanjutkan? Saya akan kehilangan seluruh hidup saya. Rangga terdiam. Lalu, suara lain masuk. Bu Hartini. Suaranya kembali manis. Dipaksakan manis. Nina, nak, jangan dengar rekaman itu, lalu salah paham. Tante bicara begitu karena khawatir dengan masa depan kalian. Tante sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Saya memandang keluar jendela. Sinar matahari pagi menyilaukan. Bu, kata saya perlahan. Ibu tidak perlu berakting lagi. Saya sudah dengar semuanya. Apa maksudmu bicara begitu? Tante sudah. Kalau ibu menganggap saya anak, potong saya. Ibu tidak akan merencanakan menjual rumah saya di belakang saya. Bu Hartini terdiam sejenak. Lalu, suaranya meninggi tajam. Anak ini, bagaimana caramu bicara sama orang tua? Saya menarik napas. Saya bicara berdasarkan kebenaran. Bu, saat itulah Bu Maharani angkat bicara. Suaranya tenang, tapi sangat jelas. Selamat pagi, Ibu Hartini. Saya Maharani. Mulai hari ini, saya pengacara dan perwakilan hukum Nina. Semua komunikasi setelah ini silakan lakukan langsung dengan saya. Segala tindakan mengancam, mencemarkan nama baik, atau upaya pengambilan aset akan dicatat dan diproses sesuai hukum. Di seberang sana, langsung hening total. Setelah beberapa lama, Rangga bersuara. Nadanya jauh lebih rendah. Nina, apa kamu benar-benar mau membuat ini jadi serumit ini? Bukan saya yang membuatnya rumit, Rangga, kata saya. Saya hanya berhenti di saat yang tepat. Saya tutup telepon. Kamar kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang berat, ini sunyi yang melegakan. Seperti setelah badai besar berlalu. Tapi saya tahu, badai ini belum berakhir. Karena saya belum mengeluarkan apa-apa. Rekaman itu baru pembuka. Yang sesungguhnya ada di dalam map yang saya susun semalaman. Setelah telepon pagi itu, kamar hotel saya berubah menjadi markas. Bu Maharani menarik kursi ke dekat meja, membuka laptopnya. Menyusun dokumen menjadi tumpukan-tumpukan rapi. Saya menyeduh kopi, meletakkannya di depan beliau, lalu duduk di seberang. Kami bekerja seperti dua orang yang sedang memecahkan soal matematika rumit. Jawabannya adalah ketenangan hidup saya kelak. Berikan saya semua bukti transfer, kata Bu Maharani. Semakin jelas, semakin baik. Saya membuka map yang saya siapkan semalam. Di dalam riwayat 5 tahun yang dulu saya kira adalah cinta. 14 kali transfer, kata saya. Masing-masing dengan alasan berbeda. Bu Maharani membacanya perlahan, seperti membaca sebuah dakwaan. Transfer pertama, 2 tahun lalu. Bu Hartini menelpon menangis. Katanya, butuh biaya operasi mendadak. 17 juta. Saya kirim dalam 10 menit. Operasinya, belakangan saya tahu, tidak pernah ada. Transfer kedua sampai kelima. Vina, uang kuliah, uang kos, uang kursus, uang darurat. Total 40 juta setiap kali. Saya bilang dalam hati, namanya juga adik. Transfer ke-6 sampai ke-10. Renovasi rumah keluarga di kampung. Pinjam dulu. Nanti Rangga ganti setelah nikah. 90 juta. Tidak pernah diganti. Transfer ke-11 sampai ke-14. Investasi sementara. Memutar uang sebentar. Modal usaha Rangga yang gagal. 86 juta. Bu Maharani mengetuk meja dengan pulpennya. Totalnya 233 juta rupiah, kata saya. Saya simpan semua buktinya. Bukti transfer, tangkapan layar percakapan, semua tanggalnya cocok. Itu bukan keberuntungan, Nina, kata Bu Maharani. Itu hasil dari caramu mengatur segalanya. Seorang akuntan tidak pernah membuat kwitansi. Saya tersenyum tipis, tapi saya belum selesai. Karena ada satu lembar lagi di dasar map itu. Lembar yang membuat saya tidak tidur semalaman bukan karena sedih, tapi karena marah. Bu, kata saya, ada satu hal lagi. Yang ini bukan soal saya memberi mereka uang. Yang ini soal mereka memakai nama saya. Saya keluarkan satu dokumen. Akta perjanjian kredit dari sebuah bank. 8 bulan lalu.
Bu Hartini datang ke rumah saya dengan wajah panik. Katanya keluarga butuh dana cepat untuk modal usaha besar yang pasti untung. 400 juta. Tapi pengajuan mereka ditolak bank karena nama Bu Hartini dan Rangga punya riwayat kredit macet. Lalu Rangga datang memeluk saya. Berkata dengan lembut yang dulu selalu meluluhkan saya. Sayang, kamu kan akuntan, namamu bersih di bank. Pinjam namamu saja, ya. Cuma formalitas. Nanti cicilannya kami yang bayar. Kamu tidak akan keluar uang sepeser pun. Saya, yang waktu itu masih percaya, menandatangani dana cair 400 juta atas nama saya. Jaminannya sebagian adalah sertifikat rumah ibu di Bintaro yang saya ikutkan karena Rangga bersikeras biar disetujui cepat selama 8 bulan. Mereka memang membayar cicilan tepat waktu. Saya pikir semua aman. Saya tidak tahu. Itu hanya bagian dari kesabaran panjang mereka. Karena begitu saya resmi menjadi istri Rangga dan apartemen sudah balik nama. Mereka tidak perlu lagi membayar apapun. Utang itu akan menjadi utang saya selamanya. Dan rumah ibu saya akan menjadi jaminan yang bisa mereka korbankan kapan saja. Saya baru menyadari semuanya tadi malam saat menyusun angka-angka itu berjajar di layar laptop. Pola itu terlalu rapi untuk menjadi kebetulan. Saya akuntan. Saya tahu seperti apa bentuk penipuan yang disusun bertahap. Bu Maharani menatap dokumen itu lama. Wajahnya yang biasa tenang, sekarang serius. Nina, ini bukan lagi soal keluarga yang matre. Ini soal seseorang yang menjadikanmu penjamin utang tanpa kamu benar-benar paham risikonya. Dan kalau mereka berniat lepas tangan setelah menikah, ini bisa menjadi masalah hukum yang serius. Untuk mereka, pukul 11 siang, ponsel berbunyi lagi. Kali ini, Bu Hartini, saya nyalakan loudspeaker. Suara beliau sudah berubah. Tidak lagi manis, tidak lagi menangis. Mengancam. Nina, kamu pikir kamu siapa? Mempermalukan keluarga kami di hari pernikahan. Tante akan laporkan kamu. Kamu sudah merusak nama baik keluarga kami. Kamu kira rekaman murahan itu bisa apa? Saya menatap Bu Maharani. Beliau mengangguk tenang. Bu, kata saya. Sebelum ibu bicara soal laporan, saya mau tanya satu hal. Soal kredit 400 juta atas nama saya. Yang cicilannya katanya ibu yang bayar. Itu masih akan dibayar. Hening sejenak. Lalu Bu Hartini menjawab, terlalu cepat. Kredit apa? Tante tidak tahu apa-apa soal kredit. Itu kan namamu sendiri, urusanmu sendiri. Saya menutup mata sebentar. Itulah jawaban yang saya tunggu. Beliau baru saja menyangkal di depan seorang pengacara dan sebuah rekaman yang sedang berjalan. Baik, Bu, kata saya pelan. Terima kasih sudah memperjelas. Bu Maharani mengangkat tangannya, memberi isyarat agar saya tetap ditelepon. Lalu beliau bicara dengan suara yang dingin dan terukur. Ibu Hartini, perkenalkan kembali. Saya Maharani, pengacara Nina. Saya ingin memastikan satu hal yang baru saja Ibu sampaikan. Ibu menyatakan tidak mengetahui apapun soal kredit 400 juta itu dan menyebutnya urusan pribadi Nina. Apakah benar begitu? Di seberang sana, Bu Hartini tampak menyadari ada yang salah. Suaranya berubah ragu. Maksud saya. Itu kan memang atas nama dia. Baik, kata Bu Maharani. Saya catat. Karena kebetulan, semua percakapan WhatsApp saat pengajuan kredit itu masih tersimpan. Termasuk pesan dari Bapak Rangga yang meminta Nina menandatangani. Dengan janji cicilan ditanggung keluarga. Termasuk transfer cicilan 8 bulan yang berasal dari rekening ibu sendiri. Jadi pernyataan ibu barusan bahwa ibu tidak tahu apa-apa bertentangan dengan bukti yang ada. Hening panjang di seberang. Lalu terdengar suara Vina menyahut. Dia rupanya ada di dekat ibunya. Suaranya mulai bergetar, dibuat-buat. Mbak Nina, kok tega sih sama kami? Kami kan keluarga. Aku selama ini sayang sama Mbak. Mbak tega banget bawa-bawa pengacara. Mau penjarakan ibuku. Dulu, suara seperti ini akan membuat saya luluh. Dulu, saya akan minta maaf. Merasa bersalah. Berpikir,
Mungkin saya yang berlebihan. Tapi hari ini saya teringat satu kalimat dari rekaman semalam. Nanti pas akad. Aku pura-pura nangis sedikit. Ya, jadi saya tahu persis bentuk air mata itu. Vina, kata saya, tenang. Kemarin kamu bilang akan pura-pura menangis di pernikahan saya. Sekarang, kamu menangis lagi. Saya jadi bingung. Yang mana yang asli? Telepon di seberang langsung senyap. Bu Hartini merebut kembali pembicaraan. Kali ini dengan nada mengancam penuh. Kamu jangan macam-macam, Nina. Kalau kamu seret keluarga kami ke hukum, kami juga bisa lapor balik. Kami bilang kamu menipu. Kamu yang mengarang kredit itu. Kamu yang... Silakan, Ibu. Potong Bu Maharani. Suaranya tetap rata. Silakan lapor. Tapi izinkan saya jelaskan posisinya secara hukum. Pertama, menjadikan seseorang penjamin atau peminjam dengan informasi yang tidak benar, lalu berniat mengalihkan seluruh kewajiban kepadanya, dapat masuk ranah penipuan. Kedua, rekaman yang Ibu sebut murahan itu adalah rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak dalam percakapan, di tempat Nina berhak berada sebagai calon menantu. Ketiga, ancaman yang baru saja Ibu sampaikan untuk membuat laporan palsu juga terekam sekarang. Jadi, sebelum Ibu memutuskan melapor, sebaiknya Ibu berkonsultasi dulu dengan pengacara Ibu sendiri. Tidak ada jawaban dari seberang, hanya napas yang berat. Beberapa saat kemudian, suara Rangga masuk menggantikan ibunya. Dan kali ini, nadanya benar-benar berbeda. Bukan marah, bukan tergesa, tapi seperti orang yang baru menyadari tanah di bawah kakinya runtuh. Nina, katanya. Suaranya pecah. Nina, tolong. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bicara dengan Ibu. Cicilan itu akan kami lunasi. Apartemen itu tetap punyamu sepenuhnya. Tolong jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku benar-benar sayang sama kamu. Percayalah. Saya memejamkan mata. Suara itu. Suara yang sama yang dulu berkata, milikku milikmu. Suara yang sama yang 5 tahun ini, saya kira adalah rumah saya. Rangga, kata saya akhirnya, aku percaya kamu sayang sama aku. Mungkin dengan caramu sendiri, tapi kamu lebih sayang pada rencana ibumu. Dan kamu memilih diam selama 5 tahun. Sambil melihat aku menandatangani satu persatu jebakan itu. Diam itu juga sebuah pilihan. Rangga, dan kamu sudah memilih. Nina, aku tidak membenci kalian, kata saya. Dan saya sadar, itu benar. Aku hanya berhenti. Tepat sebelum aku kehilangan segalanya. Lalu saya menatap Bu Maharani. Dan saya ucapkan permintaan terakhir saya pagi itu. Bu, saya minta tolong satu hal lagi. Uang 233 juta yang keluarga Rangga pinjam dari saya selama 5 tahun ini. Saya mau menagihnya kembali. Dan kredit 400 juta itu. Saya mau seluruh kewajiban dan jaminannya dipindahkan ke pihak yang sebenarnya memakai uang itu. Sertifikat rumah ibu saya harus bersih kembali. Bu Maharani mengangguk. Siapkan saja semua bukti transfer dan dokumennya. Sisanya, biar saya yang urus. Saya berdiri, melangkah ke meja. Membuka map. Bukti transfer berjajar satu persatu di depan mata saya. Setiap angka seperti pengingat. Untung saya simpan semuanya. Gumam saya. Di luar sana, Jakarta sudah memasuki pagi yang sibuk. Orang-orang masih pergi ke pesta pernikahan. Masih mengucapkan selamat. Masih percaya pada foto-foto yang indah. Sementara saya di kamar kecil ini. Selangkah demi selangkah. Membongkar jebakan yang sudah dipasang selama 5 tahun. Tapi sebelum saya sempat menyusun langkah berikutnya, mereka melakukan satu hal lagi yang justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Siang itu, Bu Maharani menelepon saya dengan nada serius. Nina, kamu kerja di kantor audit di Sudirman, kan? Tadi ada perempuan menelpon ke resepsionis kantormu, mengaku saudaramu. Dia bertanya soal jadwalmu, soal rekening gajimu, dan soal apakah kamu punya pinjaman lain? Resepsionisnya curiga, tidak memberi informasi apapun, lalu lapor ke HRD. Saya menutup mata sebentar. Saya tahu siapa perempuan itu. Vina. Mereka mencoba mencari celah.
lanjut Bu Maharani. Mereka ingin tahu, apakah ada utang lain yang bisa mereka pakai untuk menekanmu? Atau apakah mereka bisa menghubungi atasanmu untuk merusak reputasimu? Ini bagus. Nina, bagus untuk kita. Karena tindakan ini juga bisa kita catat sebagai upaya intimidasi. Saya menelepon Pak Dirga, sahabat saya di tim audit. Saya ceritakan secukupnya. Tanpa drama. Pak Dirga, yang sudah lama saya percaya, hanya berkata satu hal. Nina, di kantor ini, kamu dinilai dari kerjamu, bukan dari gosip. Siapapun yang menelpon tidak akan mengubah satu angka pun di laporan kinerjamu. Tenang saja. Hari itu saya sadar satu hal. 5 tahun ini, saya selalu takut kehilangan keluarga Rangga. Saya takut dianggap menantu yang buruk. Takut merusak keharmonisan. Padahal, selama ini yang menjaga saya bukanlah mereka, tapi pekerjaan saya, sahabat-sahabat saya, dan kebiasaan saya menyimpan setiap bukti. Hal-hal yang saya bangun sendiri, dengan tangan saya sendiri. Malam itu, ketika Vina mencoba mengirim pesan panjang penuh tuduhan ke ponsel saya tidak membalas. Saya hanya menangkap layarnya, lalu meneruskannya ke Bu Maharani. Map itu menjadi semakin tebal, dan setiap kali mereka menyerang, mereka sebenarnya hanya menambah amunisi di tangan saya. Hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya tetap berjalan, tapi dengan cerita yang sama sekali berbeda. Pukul 1 siang, undangan sudah datang ke gedung. Dekorasi sudah terpasang. Pelaminan dengan rangkaian bunga putih sudah berdiri megah. Hanya saja, mempelai wanitanya tidak ada. Dan kabar bahwa pernikahan dibatalkan menyebar dari satu meja ke meja lain seperti api. Saya tahu semua itu, karena keluarga besar Rangga memutuskan datang ke gedung untuk menyelamatkan muka. Mereka memberitahu para tamu bahwa sayalah yang melarikan diri. Bahwa saya perempuan tidak tahu malu yang membatalkan di menit terakhir. Bahwa saya sakit jiwa. Bu Maharani yang memberitahu saya. Mereka sedang menggiring opini. Nina, kalau kamu diam, kamu yang akan jadi penjahat di cerita ini. Pertanyaannya, apa kamu mau datang? Saya berpikir sejenak. Lalu saya menjawab, saya datang. Saya tidak datang dengan gaun pengantin. Saya datang dengan blus kerja yang rapi dan di luarnya saya kenakan kardigan krem rajutan ibu. Kardigan yang semalam membuat saya memutar mobil. Kardigan yang menyelamatkan hidup saya. Pagi tadi, Bu Maharani sudah mengambilnya dari apartemen keluarga Rangga secara resmi. Disaksikan sebagai barang milik saya. Saya melangkah masuk ke gedung itu dengan kepala tegak. Ratusan pasang mata menatap saya. Bisik-bisik menyebar di pelaminan. Bu Hartini berdiri dengan wajah merah. Vina di sampingnya. Dan Rangga pucat. Tidak berani menatap saya. Bu Hartini langsung menyerang begitu melihat saya. Itu dia. Perempuan yang mempermalukan kami. Pergi kamu. Beraninya kamu datang ke sini setelah merusak segalanya. Ruangan hening. Semua menunggu saya menangis atau lari atau membantah dengan suara pecah. Saya tidak melakukan satu pun dari itu. Saya berjalan tenang ke depan, mengambil mikrofon yang tergeletak di meja pembawa acara, dan saya bicara dengan suara yang jelas. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang. Saya Nina, perempuan yang katanya melarikan diri dari pernikahan ini. Saya berhenti sejenak. Lalu saya melanjutkan. Sebelum kalian percaya pada cerita yang sudah disebar, izinkan saya memutar satu rekaman. Rekaman ini dibuat semalam di depan pintu apartemen keluarga calon suami saya. Saat saya kembali untuk mengambil kardigan peninggalan ibu saya, Bu Hartini berteriak, "Jangan dengarkan dia. Dia mengada-ada." Tapi saya sudah menekan tombol dan rekaman itu mengalir keluar dari pengeras suara gedung, mengisi seluruh ruangan yang sebelumnya disiapkan untuk pesta saya. Suara Bu Hartini, ya harus acting dong. Kalau tidak acting, bagaimana caranya kita bisa dapat apartemen bulan madunya itu? Suara Vina, nanti setelah menikah, rumah itu jadi milik Mas Rangga. Setelah itu,
kita jual. Suara Bu Hartini lagi. Anak itu terlalu baik, terlalu percaya. Untung kita yang dapat. Setiap kata menggema di gedung itu. Wajah-wajah para tamu berubah. Bisik-bisik yang tadi mengarah ke saya, kini berbalik arah. Beberapa kerabat Rangga sendiri menundukkan kepala. Bu Hartini terhuyung. Vina menutup wajahnya. Rangga berdiri membeku di pelaminan yang seharusnya menjadi tempat kami berbahagia. Ketika rekaman berhenti, ruangan benar-benar sunyi. Saya mengangkat mikrofon sekali lagi. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, kata saya. Saya datang untuk satu hal saja, supaya kalian semua tahu bahwa saya tidak gila. Dan saya tidak lari karena takut. Saya berhenti karena saya mendengar kebenaran. Itu saja. Saya menatap Bu Hartini. Lalu Rangga, satu persatu. Soal selebihnya, kata saya. Biarkan hukum yang bicara. Pengacara saya akan menghubungi kalian. Selamat siang. Lalu, saya berbalik dan saya berjalan keluar. Kali ini, tidak ada satupun bisik-bisik yang berani menyalahkan saya. Badai itu tidak selesai dalam sehari. Tapi mulai hari itu, saya tidak lagi berdiri di pihak yang lemah. Minggu pertama setelah pernikahan batal, telepon dari keluarga Rangga datang bertubi-tubi. Persis seperti yang Bu Maharani peringatkan. Mula-mula, membujuk. Bu Hartini menelpon dengan suara serak, mengaku khilaf, meminta saya menganggap semua itu salah paham. Lalu, ketika bujukan gagal, datang ancaman. Mereka bilang akan melaporkan saya, akan menyebar foto-foto saya, akan menghancurkan reputasi saya di kantor. Tapi, saya tidak menjawab satupun. Semua diarahkan ke Bu Maharani. Dan setiap ancaman yang mereka kirim justru menjadi bukti tambahan di map yang semakin tebal. Pada minggu kedua, Bu Maharani mengirimkan somasi resmi. Isinya dua hal. Pertama, penagihan kembali dana 233 juta rupiah yang dipinjam keluarga Rangga selama 5 tahun, lengkap dengan 14 bukti transfer dan tanggalnya. Kedua, tuntutan agar seluruh kewajiban kredit 400 juta dialihkan kepada pihak yang sebenarnya menggunakan dana itu, dan agar sertifikat rumah ibu saya dibebaskan dari status jaminan. Bu Hartini, yang sebelumnya dengan percaya diri menyangkal tahu soal kredit, kini terjebak oleh kata-katanya sendiri. Penyangkalan itu yang terekam justru memberatkan posisinya, karena di hadapan bank dan hukum ada percakapan yang membuktikan dialah dan Rangga yang meminta saya menandatangani. Ada riwayat cicilan dari rekening mereka, dan ada rencana yang terekam jelas untuk melepaskan tanggung jawab itu kepada saya setelah menikah. Pengacara keluarga Rangga, yang akhirnya mereka sewa, dengan cepat memahami bahwa posisi kliennya sangat lemah. Maju ke pengadilan berarti membuka semua rekaman dan dokumen itu ke publik, dan itu hanya akan menghancurkan nama keluarga Rangga lebih jauh. Maka mereka memilih berdamai. Dalam pertemuan mediasi, untuk pertama kalinya sejak hari itu, saya bertemu mereka secara langsung. Bu Hartini tidak lagi tertawa puas. Wajahnya tua dan lelah. Rangga duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap saya sama sekali. Vina tidak datang. Hasil kesepakatannya, saya terima dengan tenang. Keluarga Rangga mengembalikan 233 juta rupiah, dicicil dalam jangka waktu yang disepakati, dengan jaminan yang sah secara hukum. Seluruh kewajiban kredit 400 juta dialihkan ke Rangga dan ibunya, dan sertifikat rumah ibu saya dibebaskan. Apartemen Pondok Indah, yang dari awal memang atas nama saya, dan dibeli dengan uang saya, tetap sepenuhnya milik saya. Saya tidak menuntut lebih dari yang menjadi hak saya. Saya tidak ingin menghancurkan mereka. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang mereka coba renggut. Ketika dokumen perdamaian ditandatangani, Rangga sempat mengangkat wajahnya. "Nina," katanya pelan. "Maaf." Saya menatapnya sebentar. Lalu saya menjawab, "Saya sudah memaafkan kalian, Rangga. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban kalian.
Saya berdiri, mengambil map saya, dan keluar dari ruangan itu. Untuk terakhir kalinya, beberapa bulan kemudian, kabar tentang keluarga itu sampai juga ke telinga saya, tanpa saya cari. Usaha yang dulu mereka rencanakan dengan uang saya tidak pernah berjalan. Beban cicilan kredit 400 juta kini sepenuhnya di pundak mereka. Rangga, kata orang, semakin sering bertengkar dengan ibunya, saling menyalahkan atas rencana yang gagal. Rina, yang dulu bermimpi menjadi perempuan mandiri dengan meniru saya, kini sibuk mencari sosok lain untuk ditumpangi. Saya tidak merasa senang mendengarnya, tapi saya juga tidak merasa bersalah. Itu bukan karma yang saya kirimkan. Itu hanya buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Hidup saya setelah itu tidak langsung menjadi cerah. Tidak ada perayaan. Tidak ada kembang api. Yang ada hanyalah hari-hari yang perlahan kembali menjadi milik saya sendiri. Beberapa hari setelah mediasi, saya kembali ke kantor. Rekan-rekan tahu pernikahan saya batal. Tapi tidak ada yang tahu seluruh ceritanya. Pak Dirga, sahabat saya di tim audit, satu-satunya yang saya percaya, hanya menepuk bahu saya dan berkata, "Selamat datang kembali. Angka-angka di sini merindukanmu." Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Senyum itu bukan senyum yang dipaksakan. Saya kembali tenggelam dalam pekerjaan, bukan untuk melarikan diri. Tapi karena di sanalah saya menemukan kembali siapa diri saya. Bukan calon menantu siapa-siapa, bukan korban siapa-siapa. Hanya seorang perempuan yang pandai membaca angka. Dan kali ini, membaca dengan benar angka hidupnya sendiri. Sore itu, saya menerima email konfirmasi resmi tentang kenaikan jabatan saya. Tidak ada kemeriahan, hanya pemberitahuan singkat beserta tanggung jawab baru. Saya membacanya dengan saksama, lalu mengangguk sendirian. Inilah hasil dari hari-hari ketika saya memilih untuk berdiri tegak. Justru di saat segalanya hampir hancur, apartemen Pondok Indah itu yang dulu menjadi pusat dari seluruh rencana mereka, akhirnya saya sewakan. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang dibangun di atas kepalsuan. Uang sewanya saya tabung untuk hal-hal yang benar-benar saya inginkan. Sertifikat rumah ibu di Bintaro yang sempat menjadi jaminan, kini kembali bersih di tangan saya. Setiap kali saya memegangnya, saya teringat pesan ibu. Suatu siang, saya mampir ke pasar dekat rumah untuk membeli sayur dan ikan. Penjual langganan bertanya, "Hari ini masak apa, Bu?" "Sayur asem dan ikan goreng," kata saya sambil tersenyum. "Sendirian kok repot-repot masak begitu?" Saya berpikir sejenak. Lalu saya menjawab, "Karena saya mau makan enak." Penjual itu tertawa. Tapi bagi saya, itu jawaban yang paling jujur. Tidak perlu alasan yang mulia. Saya repot memasak hanya karena saya pantas diperlakukan dengan baik, bahkan oleh diri saya sendiri. Malam harinya, saya menziarahi makam ibu. Langit mulai gelap, angin bertiup sepoi-sepoi. Saya meletakkan seikat bunga krisan putih dan berdiri sangat lama di depan pusara itu. "Bu," kata saya pelan. "Nina tidak jadi menikah, tapi Nina sudah hidup dengan benar. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya tahu, jika ibu masih ada, beliau akan mengangguk. Karena dulu beliaulah yang menyulam kardigan itu. Beliaulah yang menitipkan pesan agar saya tidak pernah mengecilkan diri. Dan tanpa kardigan itu, mungkin saya tidak akan pernah memutar mobil di malam sebelum hari pernikahan. Mungkin saya tidak akan pernah mendengar kebenaran. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan, ternyata adalah penyelamatan. Dalam perjalanan pulang, saya berhenti sejenak memikirkan itu. Kardigan rajutan tangan ibu yang dulu hampir saya tinggalkan. Andai malam itu saya tidak kembali, mungkin cerita ini akan berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Mungkin sekarang saya sudah menjadi istri Rangga, sudah kehilangan apartemen, sudah menanggung utang 400 juta seumur hidup, dan masih percaya bahwa semua itu adalah cinta. Memikirkannya, saya tersenyum tipis. Sesampainya di rumah, saya membuka lemari, mengambil kardigan itu, dan mengenakannya. Jahitannya masih sedikit canggung, warnanya masih lembut. Saya berdiri di depan cermin, menatap perempuan di dalamnya. Bukan lagi gadis yang menunggu untuk dipilih menjadi menantu.
Bukan juga orang yang baru saja keluar dari sebuah tragedi. Hanya diri saya, utuh dan cukup. Ada satu hal yang sering saya pikirkan setelah semua itu berlalu. Bukan tentang kemarahan, tapi tentang betapa banyaknya tanda yang dulu saya abaikan. Selama 5 tahun. Sebenarnya bukan tidak ada peringatan. Ada. Hanya saja saya memilih untuk tidak melihatnya. Karena saya terlalu ingin percaya. Saya ingat, dulu setiap kali saya mentransfer uang, Rangga selalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tidak pernah benar-benar berterima kasih. Tidak pernah menyebut soal mengembalikan. Saya pikir itu karena kami keluarga. Dan keluarga tidak menghitung uang. Padahal, justru karena mereka menghitung saya sebagai aset. Saya ingat, Bu Hartini selalu bertanya detail tentang tabungan ibu saya. Berapa peninggalannya? Di bank mana? Apakah ada properti lain? Dulu saya pikir itu perhatian seorang calon mertua. Sekarang saya tahu, itu adalah seorang pemain yang sedang menghitung kartu lawannya. Saya ingat, saat menandatangani kredit 400 juta itu, ada satu detik di mana hati saya ragu. Tangan saya sempat berhenti di atas kertas. Tapi Rangga tersenyum, memeluk saya. Berkata, percaya sama aku. Dong. Dan saya menyingkirkan keraguan itu. Saya pikir mencintai berarti mempercayai tanpa syarat. Sekarang saya paham. Mempercayai tanpa syarat bukanlah cinta. Itu hanya menyerahkan diri tanpa perlindungan. Yang menyelamatkan saya pada akhirnya bukan kepintaran. Bukan juga keberuntungan. Yang menyelamatkan saya adalah kebiasaan kecil yang sudah tertanam dalam pekerjaan saya bertahun-tahun. Saya tidak pernah membuang bukti transfer. Saya selalu menyimpan tangkapan layar percakapan penting. Saya mencatat setiap tanggal. Bukan karena saya curiga pada Rangga, tapi karena begitulah cara seorang akuntan hidup. Dan kebiasaan itu, yang dulu sering ditertawakan teman-teman sebagai terlalu kaku, ternyata menjadi tameng yang menyelamatkan seluruh hidup saya. Bu Maharani pernah berkata kepada saya di salah satu sore ketika kami menutup berkas terakhir, "Nina, banyak perempuan yang mengalami hal serupa denganmu. Bedanya, sebagian besar dari mereka tidak punya bukti. Mereka tahu mereka ditipu, mereka merasakannya, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Dan tanpa bukti, kebenaran hanya menjadi tangisan yang tidak didengar siapa-siapa." Kalimat itu membekas dalam diri saya. Sejak hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi menyerahkan hidup saya kepada siapapun tanpa memahami sepenuhnya apa yang saya tanda tangani. Bukan karena saya menjadi dingin, tapi karena saya akhirnya belajar mencintai diri saya dengan cara yang sama seperti saya mencintai orang lain. Malam tiba. Kota menyalakan lampu-lampunya. Saya meredupkan cahaya di dalam rumah, lalu duduk di dekat jendela. Di kepala saya tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika. Tidak ada lagi bayangan tentang versi lain dari hidup saya. Karena versi yang sekarang sudah cukup baik. Saya membuka buku catatan saya. Buku yang sama yang biasa saya pakai mencatat angka-angka audit. Tapi malam itu saya tidak menulis angka. Saya menulis satu baris untuk menutup babak ini. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah dipilih. Sekarang aku tahu kebahagiaan adalah berani memilih diriku sendiri. Saya menutup buku itu, mematikan lampu. Kegelapan tidak lagi menakutkan. Ia hanyalah jeda yang dibutuhkan sebelum hari yang baru. Cerita saya berakhir di sini, bukan dengan sebuah pernikahan, bukan juga dengan kemenangan yang gegap gempita atau pembalasan yang berdarah-darah, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Cinta saja tidak akan pernah cukup jika di dalamnya tidak ada kejujuran, tidak ada rasa hormat, dan tidak ada transparansi. Jangan pernah, karena takut kesepian, takut usia bertambah, atau takut omongan orang. Lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang sejak awal sudah menuntut kita untuk menukar harga diri. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya dulu. Berdiri di ambang pernikahan dengan firasat yang mengganjal di dada, tapi memilih untuk diam.
karena tidak ingin merusak suasana. Mereka berpikir, mungkin saya yang terlalu sensitif, mungkin saya yang berlebihan. Kepada mereka, saya ingin berkata, dengarkan firasat itu. Firasat seringkali adalah penjumlahan dari banyak tanda kecil yang sudah dilihat oleh hati kita, jauh sebelum kepala kita mau mengakuinya. Ada juga banyak laki-laki di luar sana seperti Rangga. Bukan orang jahat yang kasar, tapi orang yang memilih diam, yang membiarkan orang yang katanya ia cintai berjalan menuju jebakan demi menyenangkan keluarganya. Ingatlah, diam di saat yang salah juga merupakan sebuah pengkhianatan. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai pintu menuju sesuatu yang mereka inginkan. Mereka membungkus perhitungan dengan senyuman dan menyebut keserakahan sebagai kasih sayang. Pada akhirnya, kepura-puraan seperti itu selalu meninggalkan mereka dengan tangan kosong. Pelajaran terbesar dari cerita ini adalah seorang perempuan perlu mandiri. Mandiri secara finansial, mandiri secara emosional, dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menjadikanmu sebagai aset. Ia tidak akan menganggap pengorbananmu sebagai sesuatu yang biasa. Dan ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas untuk kamu pertahankan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kadang, berhenti tepat waktu bukanlah sebuah kegagalan. Justru itu adalah langkah maju yang paling penting yang pernah kita ambil. Membatalkan sesuatu yang salah bukanlah kekalahan. Kekalahan yang sesungguhnya adalah melangkah ke dalam kehidupan di mana sejak awal kamu sudah harus mengecilkan dirimu agar muat di sana. Jika kamu sedang berada di depan sebuah keputusan besar dalam hidupmu, berhentilah sejenak. Dengarkan suara hatimu. Periksa kembali angka-angkanya kalau perlu. Karena kadang hal yang paling berani bukanlah terus melangkah maju, melainkan keberanian untuk berkata cukup. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau mengingatkan Anda pada seseorang, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mungkin cerita Anda akan menjadi kardigan bagi perempuan lain di luar sana yang sedang berdiri di depan pintu dengan jari melayang di atas tombol bel. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suami saya menampar pipi saya di depan seluruh tamu, lalu menyeret koper saya ke teras. Pembantu tidak boleh tinggal serumah dengan keluarga terhormat, kata ibu mertua sambil tertawa. Mereka tidak tahu satu hal, gedung tempat mereka berdiri, perusahaan yang menggaji mereka, semua atas nama saya. Dan malam itu, auditor saya sudah menunggu di mobil. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Cerita Kami. Hari ini saya bawakan satu kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, tapi sangat melegakan di akhir. Tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tuliskan nama serta kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, usia saya 34 tahun. Saya pemilik dan direktur sebuah perusahaan pengembang properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membangun perusahaan itu. Dari satu ruko sewaan menjadi belasan proyek apartemen. Saya terbiasa membaca laporan keuangan ratusan miliar tanpa gemetar. Tapi di dalam rumah keluarga suami saya bukan siapa-siapa. Di sana, saya hanya menantu miskin yang dipungut karena belas kasihan. Bagaimana bisa seorang direktur dianggap pembantu? Jawabannya sederhana, karena saya yang membuatnya begitu. Saya sengaja menyembunyikan siapa saya yang sebenarnya. Dan keputusan itulah yang akhirnya membongkar wajah asli setiap orang di keluarga itu. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun ketika saya menikahinya 5 tahun lalu. Dia masih seorang karyawan biasa di sebuah kantor cabang. Sopan, sederhana. Dan menurut saya saat itu, jujur, saya jatuh cinta pada laki-laki yang mau menggandeng tangan saya di angkot, bukan pada orang yang silau melihat mobil mahal. Maka saya memutuskan satu hal sebelum menikah. Saya tidak akan memberitahu keluarganya bahwa saya kaya. Saya ingin tahu, apakah mereka mencintai saya atau mencintai uang saya. Saya datang ke rumah mereka dengan baju biasa, tas kain, dan sepatu murah.
Ternyata ujian kecil itu membuka sesuatu yang jauh lebih busuk dari yang saya bayangkan. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya menjelang 60 tahun. Dahulu, keluarga mereka memang pernah berada, tapi sudah lama jatuh. Yang tersisa hanya gengsi. Bu Wulandari masih merasa dirinya seorang nyonya besar. Padahal dapurnya berasap dari uang yang dikirim anak-anaknya. Lalu ada kakak ipar saya, Maharani. Usianya 42 tahun. Dia janda dengan 2 anak. Kembali tinggal di rumah ibunya setelah bercerai. Maharani pintar bicara, pintar memutar kata, dan paling pintar membuat saya terlihat buruk di mata semua orang. Dialah otak dari banyak hal yang akan saya ceritakan. Bapak mertua sudah meninggal 7 tahun lalu. Maka, di rumah itu, Bu Wulandari dan Maharani berkuasa penuh. Reza, suami saya, hanya anak bungsu yang penurut. Apapun kata ibu dan kakaknya, dia ikuti. Pernikahan kami sederhana. Setelah menikah, kami tinggal mengontrak rumah kecil di Bekasi. Saya tetap berangkat pagi, pulang malam. Mengatakan pada keluarga suami bahwa saya bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka percaya, dan sejak hari itu, perlakuan mereka pada saya menjelaskan segalanya. Tahun pertama, saya masih dianggap tamu. Tahun kedua, saya mulai menjadi pesuruh. Setiap kali ada acara keluarga, sayalah yang memasak untuk 20 orang. Maharani dan ibunya duduk manis, dirias di salon. Sementara saya berkutat di dapur dengan keringat membasahi punggung. Saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir ini hanya soal waktu. Saya pikir kebaikan akan dibalas kebaikan. Betapa naifnya saya saat itu. Saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya membangun semua ini, supaya kalian mengerti betapa pahit penghinaan itu. Saya lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Ayah saya kuli bangunan. Ibu saya berjualan sayur di pasar. Sejak kecil, saya melihat bagaimana orang kaya memandang rendah orang seperti kami. Saya bersumpah, suatu hari, saya akan berdiri di tempat yang berbeda. Saya kuliah dengan beasiswa sambil bekerja paruh waktu. Lulus. Saya bekerja di perusahaan properti orang lain. Belajar segalanya. Lalu, saya berani meminjam modal, menyewa satu ruko kecil, dan memulai usaha sendiri. Tahun-tahun pertama sangat berat. Saya sering tidur di kantor, makan mie instan, menghitung setiap rupiah. Tapi saya bertahan. 8 tahun kemudian, ruko kecil itu menjelma menjadi perusahaan dengan ratusan karyawan. Saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Justru karena itulah, ketika Reza datang dengan kesederhanaannya, saya merasa menemukan orang yang sama denganku. Orang yang menghargai kerja keras, bukan harta. Saya salah. Tapi kesalahan saya itu akhirnya menjadi pelajaran paling berharga bagi banyak orang. Insiden pertama terjadi pada lebaran ketiga pernikahan kami. Pagi itu, rumah Bu Wulandari penuh sanak saudara. Saya datang sejak subuh untuk memasak opor, rendang, dan ketupat. Tangan saya melepuh terkena minyak panas. Tapi tidak ada yang peduli. Ketika semua hidangan tersaji, Maharani memanggil saya ke ruang tengah. Anindya, tolong cuci semua piring kotor itu dulu, katanya di depan para tamu. Lalu pel lantainya. Ingat, kamu di sini bukan untuk duduk-duduk. Wajah saya panas, tapi saya menunduk. Baik, Mbak, jawab saya pelan. Salah satu tamu, seorang bibi, berbisik pada Bu Wulandari. Menantumu rajin sekali, Bu. Bu Wulandari tertawa kecil. Ya, begitulah. Untung Reza mau menikahinya. Anak ini tidak punya apa-apa. Setidaknya dia bisa berguna untuk pekerjaan rumah. Saya mendengar semuanya dari dapur. Saya menggenggam erat spons cuci piring. Saat itu, saya belum tahu suatu hari nanti kalimat itu akan kembali ke telinga Bu Wulandari sendiri, di depan orang yang jauh lebih banyak. Insiden kedua datang beberapa bulan kemudian, soal uang. Maharani kehilangan pekerjaannya. Bukannya mencari kerja baru, dia justru meminjam uang kepada saya. Kamu kan istri adikku, sudah seharusnya membantu keluarga, katanya. Jumlahnya 15 juta rupiah.
katanya untuk modal usaha. Saya tahu betul 15 juta itu bukan untuk usaha, tapi saya berikan. Bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya sedang mencatat. Setiap rupiah, setiap tanggal, setiap kalimat. Saya simpan semuanya. Uang itu tidak pernah kembali. Ketika saya menyinggungnya dengan halus, Maharani menjawab enteng. Uang segitu saja kamu tagih. Dasar perhitungan. Pantas saja kamu miskin. Saya hanya tersenyum. Di buku catatan saya, baris itu bertambah 1. Insiden ketiga adalah soal pekerjaan Reza. Kantor cabang tempat suami saya bekerja tutup. Reza menganggur selama berbulan-bulan. Saya yang menanggung semua biaya hidup kami. Tanpa dia tahu dari mana sebenarnya uang itu cukup. Saya katakan, saya mendapat pinjaman dari koperasi kantor. Lalu, saya melakukan sesuatu yang kelak menjadi jebakan paling manis dalam hidup saya. Lewat seorang kenalan. Saya menyalurkan Reza ke sebuah perusahaan properti besar. Posisinya supervisor lapangan. Gaji lumayan. Reza tidak pernah tahu satu hal. Perusahaan properti itu adalah milik saya. Dia bekerja untuk istrinya sendiri. Dan dia memanggil saya menantu miskin di rumah ibunya. Sejak punya gaji tetap, Reza berubah. Dia mulai sering pulang ke rumah ibunya, bukan ke rumah kontrakan kami. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. Kamu kan tidak bisa bergaul dengan orang penting, katanya suatu malam. Saya hanya diam. Insiden keempat membuat saya pertama kali benar-benar sakit. Ulang tahun Reza dirayakan di rumah Bu Wulandari. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak dini hari. Tapi di meja sudah ada kue mewah dari toko terkenal. Hadiah dari Maharani. Bu Wulandari melirik kue saya. Bawa pulang saja kue murahanmu itu, katanya. Jangan dipajang di meja keluarga terhormat. Memalukan. Kue itu saya bawa pulang. Saya makan sendirian di kontrakan. Sementara di seberang sana, suami saya meniup lilin dikelilingi keluarganya. Malam itu, saya menangis. Tapi air mata terakhir saya untuk mereka, saya simpan untuk malam itu juga. Setelahnya, mata saya kering dan kepala saya dingin. Sebelum saya lanjutkan ke hal yang lebih besar, ada 2 kejadian lagi yang membuat luka itu semakin dalam dan tekad saya semakin bulat. Suatu malam, anak Maharani demam tinggi. Tidak ada yang punya uang tunai saat itu juga. Maharani menelpon saya tengah malam. Bukan meminta tolong dengan baik, melainkan setengah membentak. Anindya, cepat ke sini. Antar keponakanmu ke rumah sakit dan bayar semuanya. Kamu kan tidak punya anak. Uangmu untuk apa lagi? Saya datang. Saya yang menggendong anak itu ke ruang gawat darurat. Saya yang membayar seluruh biaya rumah sakit. Sampai pagi saya menungguinya. Sementara Maharani tidur di kursi. Ketika anak itu sembuh dan kami pulang, Maharani tidak mengucapkan terima kasih. Dia hanya berkata, lain kali jangan lama-lama bayarnya. Memalukan. Antri di kasir. Saya menelan semuanya. Di buku catatan saya, biaya rumah sakit itu tercatat rapi. Bukan untuk saya tagih, tapi sebagai bukti suatu hari. Siapa sebenarnya yang menanggung keluarga ini? Kejadian kedua terjadi di pasar. Saya sedang berbelanja ketika bertemu Bu Wulandari dan beberapa tetangganya. Di depan orang banyak, Bu Wulandari berkata keras, "Itu menantuku. Yang miskin. Untung anakku mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia." Para tetangga tertawa. Saya berdiri di tengah pasar dengan belanjaan di tangan, menjadi bahan tertawaan. Saya pulang dengan wajah tenang. Tapi malam itu, saya menelepon notaris saya dan mulai menyiapkan satu persatu dokumen yang kelak akan saya bawa ke pesta itu. Setiap penghinaan menambah 1 lembar di map merah saya. Insiden kelima. Mereka mulai mengincar sesuatu yang lebih besar. Maharani punya ide. Karena Reza sekarang punya pekerjaan bagus, kata Maharani. Sudah waktunya Reza punya istri yang selevel. Dia mulai mengenalkan Reza pada seorang perempuan bernama Sasa, anak pengusaha, katanya. Walau belakangan saya tahu, keluarga Sasa pun
penuh utang. Saya melihat tatapan Reza pada Sasa. Saya melihat pesan-pesan di ponselnya yang lupa dia kunci. Hati saya tidak hancur. Aneh sekali. Justru hati saya menjadi sangat tenang. Karena setiap pengkhianatan kecil adalah satu paku lagi di peti yang sedang mereka gali sendiri. Saya masih ingat malam ketika saya benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suatu kali, Reza bilang dia harus lembur. Saya kebetulan sedang melintas di sebuah restoran mahal di kawasan Kemang. Dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis yang tentu saja tidak Reza ketahui. Di sanalah saya melihatnya. Reza, suami saya, sedang makan malam dengan Sasa. Tertawa, bergandena tangan, mesra, seolah pasangan yang sah. Saya tidak masuk. Saya tidak membuat keributan. Saya hanya berdiri sebentar di luar kaca. Saya memandang laki-laki yang 5 tahun saya panggil suami. Dia sedang membangun kebahagiaan dengan perempuan lain. Dan dia melakukannya dengan uang dari gaji yang saya sendiri yang membayarnya. Sebuah ironi yang nyaris membuat saya tertawa. Saya pulang dengan tenang. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya membuka buku catatan saya dan menulis satu baris lagi. Tanggal, tempat, dan apa yang saya lihat. Bukti untuk hari yang sudah saya rencanakan. Keesokan paginya, Reza pulang dengan wajah lelah pura-pura. Maaf, semalam lemburnya sampai larut, katanya. Saya menyodorkan kopi untuknya. Tidak apa-apa, Mas, jawab saya lembut. Kerja yang benar. Ya, demi masa depan kita. Dia mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap kata yang dia ucapkan sedang memperdalam lubang yang dia gali sendiri. Sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap. Saya berhenti mencari pembenaran atas sikap mereka. Saya berhenti mencoba membuat keluarga itu menerima saya. Karena saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai kita, sekeras apapun kita memberi. Dan ketika kita berhenti berharap pada mereka, disitulah kita mulai bebas. Pada titik itu, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa selesai. Hati saya sudah memutuskan. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu yang tepat dan panggung yang tepat. Dan keluarga itu, dengan tangan mereka sendiri, sedang menyiapkan panggung itu untuk saya. Bu Wulandari mulai menekan saya. Anindya, kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu mundur. Kamu tidak pantas untuk Reza. Lihat dirimu. Lihat keluargamu. Tidak ada apa-apanya. Saya menjawab dengan suara datar. Saya akan pikirkan, Bu. Dan saya memang sedang memikirkannya, tapi bukan dengan cara yang mereka harapkan. Insiden ke-6 adalah puncak penghinaan harian itu. Suatu hari, Maharani sakit. Katanya kelelahan. Dia menyuruh saya datang ke rumah ibunya untuk mengurus 2 anaknya, memasak, dan membersihkan rumah. Saya datang sepulang dari kantor, masih dengan rasa lelah yang luar biasa. Saya baru saja meletakkan tas ketika Bu Wulandari menyodorkan setumpuk pakaian. Ini cucian kotor satu keluarga. Cuci dengan tangan. Mesin cuci untuk pakaian yang bagus. Bukan untuk disentuh tangan orang sepertimu. Di antara tumpukan itu, ada pakaian dalam Maharani dan anak-anaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menolak. Maaf, Bu, saya istri Reza, bukan pembantu di rumah ini. Plak. Telapak tangan Bu Wulandari mendarat di pipi saya. Keras. Ruangan hening sejenak. Beraninya kamu membantah, desisnya. Di rumah ini, kamu memang tidak lebih dari pembantu. Reza ada di sana. Dia melihat semuanya. Dan dia diam. Dia hanya menunduk menatap lantai, membiarkan ibunya menampara istrinya. Saat itulah, di dalam hati, saya menutup pintu terakhir yang masih saya sisakan untuknya. Setelah malam tamparan itu, ada satu orang di rumah itu yang diam-diam berpihak pada saya. Namanya Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Bu Wulandari. Malam itu, sambil membantu saya membereskan dapur, Mbak Asih berbisik, Bu Anindya, sabar ya. Saya lihat sendiri, ibu ini orang baik. Saya tidak tahu kenapa mereka tega begitu. Padahal, kalau bukan karena uang yang Bu Anindya kirim diam-diam, gaji saya saja sering telat. Saya terkejut.
Mbak Asih tahu soal itu. Saya yang sering disuruh mengambil amplop dari Pak Reza. Bu, saya lihat jumlahnya. Saya tahu siapa yang sebenarnya menanggung rumah ini. Mbak Asih menggenggam tangan saya. Saya tidak akan bilang siapa-siapa. Tapi tolong suatu hari tunjukkan pada mereka siapa Bu Anindya sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada orang yang melihat saya sebagai manusia. Saya menggenggam balik tangan Mbak Asih. Terima kasih, Mbak. Suatu hari nanti, Mbak akan jadi saksi. Dan saya janji setelah semua ini, Mbak tidak akan lagi bekerja di rumah yang tidak menghargai Mbak. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di rumah Bu Wulandari. Di tengah acara, salah satu kerabat bertanya, "Kapan saya dan Reza akan punya anak?" Belum sempat saya menjawab, Bu Wulandari menyahut dengan suara keras, "Mana mungkin? Perempuan miskin biasanya juga susah punya keturunan." Untung saja, jadi tidak menambah beban keluarga kami. Ruangan tertawa. Maharani menambahkan, "Iya, lebih baik begitu. Kasihan kalau anaknya nanti ikut miskin seperti ibunya." Saya duduk dengan punggung tegak. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka satu persatu, menyimpan setiap wajah, setiap tawa. Di dalam ingatan saya, di dalam hati saya berkata, "Tertawalah selagi bisa, karena tidak lama lagi, di ruangan yang jauh lebih besar dari ini, giliran kalian yang akan terdiam." Reza, suami saya, ada di ruangan itu juga. Dia ikut tersenyum mendengar ibunya menghina kandungan saya. Dia tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya benar-benar paham bahwa laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot sudah lama mati. Yang tersisa hanya seorang anak manja yang takut pada ibunya dan silau pada uang yang bahkan dia tidak tahu asalnya dari saya. Itulah penghinaan terakhir yang saya terima sebelum hari pembalasan. Setiap kata yang mereka ucapkan malam itu kelak menjadi alasan mengapa saya tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan. Insiden ketujuh adalah saat mereka menyentuh harga diri terakhir saya dan tanpa sadar menyalakan sumbu ledakan. Malam itu, sepulang dari menampar saya, Bu Wulandari dan Maharani duduk berbisik di ruang keluarga. Saya berpura-pura mencuci di belakang, tapi telinga saya mendengar semuanya. "Bu, perusahaan tempat Reza kerja itu mau membuka proyek besar," kata Maharani. "Kalau Reza bisa dekat dengan pemiliknya, kita bisa dapat banyak. Tapi selama ada Anindya, Reza tidak akan maju. Perempuan itu harus disingkirkan." "Lalu bagaimana?" tanya Bu Wulandari. "Kita buat dia pergi sendiri. Permalukan dia di depan banyak orang sampai dia tidak tahan. Pas ulang tahun ibu yang ke-60 nanti, kita undang semua keluarga besar, semua kolega Reza. Bahkan kalau bisa, bos Reza. Di sana, kita usir Anindya di depan semua orang, biar dia tahu tempatnya." Saya berhenti mencuci. Tangan saya diam di atas baskom. Mereka ingin mempermalukan saya di depan kolega Reza, bahkan di depan bos Reza. Mereka tidak tahu, bos Reza adalah saya. Saya tersenyum sendirian di dapur gelap itu. Sebuah rencana yang mereka susun untuk menghancurkan saya, ternyata adalah panggung sempurna yang mereka bangun untuk kehancuran mereka sendiri. Sejak malam itu, saya mulai bekerja, diam-diam, rapi, dan teliti. Saya hubungi kepala bagian keuangan perusahaan saya. Saya minta laporan lengkap. Selama bertahun-tahun, ternyata bukan hanya saya yang mereka peras. Reza, atas dorongan ibunya, diam-diam telah menyalahgunakan dana proyek. Maharani menerima komisi gelap dari beberapa vendor dengan mencatut nama Reza. Semuanya tercatat. Setiap rupiah hitam di atas putih. Saya minta tim audit internal menyiapkan berkas lengkap. Saya minta notaris memverifikasi ulang seluruh kepemilikan aset. Dan saya minta satu hal lagi pada bagian keuangan. Semua tunjangan, semua kartu, semua fasilitas yang selama ini mengalir ke keluarga Bu Wulandari lewat Reza, saya minta disiapkan untuk dihentikan dalam satu malam. Cukup satu tanda tangan saya. Selama seminggu menjelang acara, saya bekerja di 2 dunia sekaligus. Di siang hari, saya adalah Bu Direktur. Saya memimpin rapat,
menandatangani kontrak proyek apartemen baru senilai puluhan miliar, menyambut investor dari luar negeri. Tidak ada satupun dari karyawan saya yang tahu bahwa setiap malam direktur mereka pulang ke kontrakan kecil di Bekasi dan menjadi sasaran hinaan sebuah keluarga. Di malam hari, saya menyiapkan semuanya dengan tenang. Saya bertemu Pak Hendra, kepala bagian hukum saya, di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Saya serahkan semua catatan saya selama 5 tahun. Buku kecil berisi setiap tanggal, setiap jumlah uang, setiap kalimat penghinaan, setiap utang yang saya tanggung diam-diam. Pak Hendra membaca catatan itu dengan dahi berkerut. "Bu," katanya pelan, "kenapa Ibu menyimpan semua ini sendirian selama bertahun-tahun? Kenapa Ibu tidak melawan sejak awal?" Saya tersenyum tipis, karena saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka berani. Pakistan, orang yang menampakkan wajah aslinya hanya ketika dia merasa berkuasa penuh. Saya beri mereka rasa berkuasa itu, dan mereka menunjukkan segalanya. Pak Hendra mengangguk pelan. "Berkasnya sudah lengkap, Bu. Audit internal sudah menemukan aliran dana yang janggal atas nama Pak Reza. Notaris sudah menyiapkan verifikasi kepemilikan. Kapan Ibu ingin semua ini dieksekusi?" "Di hari ulang tahun Ibu mertua saya," jawab saya. "Mereka ingin panggung untuk mempermalukan saya. Saya akan datang ke panggung itu. Hanya saja naskahnya akan saya yang tulis." Ada satu kejadian kecil di hari-hari itu yang hampir membongkar semuanya. Suatu sore, Maharani tidak sengaja melihat saya keluar dari sebuah gedung perkantoran mewah di Sudirman. Dia menelpon saya dengan nada curiga. "Anindya, sedang apa kamu di daerah Sudirman? Mau jadi pembantu di kantoran sekarang?" Saya tetap tenang. "Saya mengantar surat lamaran." "Mbak, siapa tahu ada lowongan office girl. Gaji di sana katanya lebih besar." Maharani tertawa mengejek. "Office girl pun kamu masih bermimpi. Sudah, pulang sana." Dia menutup telepon, puas dengan hinaannya sendiri. Dia tidak tahu, gedung yang baru saya keluari itu adalah kantor pusat perusahaan saya. Dan ruangan di lantai paling atas, dengan nama saya di pintunya, adalah tempat saya memimpin ratusan orang. Saya menyimpan senyum saya. Tinggal hitungan hari. Insiden ke-8 terjadi seminggu sebelum ulang tahun Bu Wulandari. Maharani datang ke kontrakan kami membawa sebuah map. "Anindya, ini surat. Tanda tangani saja," katanya manis. Saya buka map itu. Isinya surat pernyataan bahwa saya rela melepaskan seluruh hak atas pernikahan dan tidak akan menuntut apapun jika bercerai. "Kenapa saya harus tanda tangani ini?" tanya saya, tenang. "Supaya tidak ribet nanti," jawab Maharani. "Lagi pula, kamu kan tidak punya apa-apa. Tidak ada yang bisa kamu tuntut. Tanda tangan saja." Saya menatapnya lama. Lalu saya tersenyum. "Boleh? Tapi nanti di acara ulang tahun Ibu. Biar semua keluarga jadi saksi. Saya ingin semuanya resmi, di depan banyak orang." Mata Maharani berbinar. Dia pikir saya sudah menyerah. Dia pikir dia menang. "Pintar juga kamu akhirnya," katanya. "Baik, nanti di acara. Kami siapkan semuanya." Dia tidak tahu, saya juga sedang menyiapkan semuanya. Map merah saya jauh lebih tebal dari map putihnya. Beberapa hari menjelang acara, Reza pulang ke kontrakan untuk mengambil baju. Dia melihat saya sedang melipat pakaian dengan tenang. "Anindya," katanya, agak ragu. "Setelah acara nanti, sebaiknya kita berpisah baik-baik." Aku sudah tidak bisa lagi. Saya menatapnya. 5 tahun pernikahan. Laki-laki yang dulu menggandeng tangan saya di angkot. "Baik, Mas," jawab saya pelan. "Kita selesaikan semuanya nanti malam itu. Sampai tuntas." Reza tidak menangkap arti di balik kata tuntas itu. Dia pergi dengan lega, mengira dirinya akan bebas. Padahal malam itu, dia justru akan kehilangan segalanya yang sebenarnya bukan miliknya sejak awal. Saya menutup koper. Saya pandangi wajah saya di cermin. Besok malam, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya akan datang ke rumah itu bukan sebagai Anindya, si menantu miskin, tapi sebagai Anindya, pemilik segalanya. Hari acara pun tiba. Rumah Bu Wulandari
disulap menjadi tempat pesta. Tenda putih membentang di halaman. Lampu kristal sewaan tergantung di teras. Bu Wulandari memang menggelar ulang tahun ke-60-nya besar-besaran dengan uang yang sebagian besar berasal dari fasilitas perusahaan saya. Tamu berdatangan. Keluarga besar dari kampung, tetangga, kenalan lama. Lalu rombongan kolega Reza dari kantor. Mereka memanggil Reza Pak Reza dengan hormat. Tidak tahu bahwa supervisor itu hanyalah suami dari pemilik perusahaan. Saya datang terakhir. Saya mengenakan gaun sederhana, sengaja. Saya tidak mau membuka kartu terlalu cepat. Di tangan saya hanya ada tas kain biasa dan di dalamnya sebuah map merah. Begitu saya masuk, Maharani langsung menyambut dengan suara nyaring agar semua orang mendengar. Nah, itu dia menantu kesayangan kami, yang katanya istri Reza. Beberapa tamu menahan tawa. Bu Wulandari dengan kebaya mewahnya hanya melirik saya dari atas ke bawah, lalu memalingkan wajah. Saya tersenyum sopan. Saya duduk di pojok, seperti biasa. Saya menunggu, karena saya tahu mereka sendiri yang akan membuka panggung untuk saya. Acara berjalan. Tumpeng dipotong. Pidato disampaikan. Lalu, sesuai rencana busuk mereka, Maharani mengambil mikrofon. Sebelum acara berlanjut, kata Maharani sambil tersenyum licik, ada satu urusan keluarga yang harus kita selesaikan malam ini. Di depan kalian semua sebagai saksi. Dia memandang saya. Anindya, silahkan maju. Saatnya kita selesaikan urusan kita. Saya berdiri. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Semua mata tertuju pada saya. Bu Wulandari tersenyum penuh kemenangan di kursinya. Reza berdiri di samping ibunya. Wajahnya kaku. Maharani menyodorkan map putih berisi surat pelepasan hak itu. Tanda tangani ini. Katanya keras agar semua dengar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu boleh pergi membawa apa yang kamu punya, yang artinya tidak membawa apa-apa. Para tamu berbisik. Beberapa menatap saya kasihan. Saya menerima map putih itu. Saya membukanya. Saya membacanya pelan-pelan, sampai semua orang menahan napas. Lalu saya menutupnya kembali. Sebelum saya tanda tangani, kata saya dengan suara jernih yang mengisi seluruh ruangan. Izinkan saya juga menyerahkan beberapa dokumen. Karena malam ini, katanya, semua harus resmi. Di depan banyak saksi, saya mengeluarkan map merah dari tas kain saya. Dokumen pertama, kata saya. Mengangkat selembar surat. Akta pendirian dan kepemilikan PT Bumi Anindya Sejahtera. Perusahaan pengembang properti di Sudirman. Pemilik dan direktur utama. Tertulis di sini. Atas nama saya, Anindya. Ruangan mulai gaduh. Beberapa kolega Reza saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang manajer senior, berdiri pelan-pelan. Wajahnya pucat. Dia mengenali nama perusahaan itu. Dia mengenali nama saya. Dokumen kedua, lanjut saya. Surat pengangkatan karyawan atas nama Reza. Jabatan supervisor lapangan. Perusahaan yang mempekerjakannya sama dengan yang tertulis di dokumen pertama. Artinya selama 3 tahun ini. Suami saya bekerja untuk saya. Dan menyebut saya menantu miskin di rumah ibunya. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak, agar setiap orang benar-benar mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Lalu saya melanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya sekaya itu, kenapa saya mau tinggal di kontrakan? Kenapa saya mau diperlakukan seperti ini selama 5 tahun? Saya memandang berkeliling. Jawabannya, karena saya ingin tahu satu hal. Apakah ada yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet? Malam ini, saya sudah dapat jawabannya. Tidak ada. Dan itu justru membuat langkah saya jauh lebih ringan. Saya membuka satu dokumen lagi. Dokumen ini mungkin yang paling menarik untuk Ibu Wulandari. Saya mengangkat selembar sertifikat. 3 tahun lalu, rumah ini hampir disita bank karena tunggakan. Reza panik. Dan dia diam-diam menjual sebagian tanah ini kepada sebuah perusahaan untuk menutup utang. Perusahaan yang membeli tanah itu dan kemudian menyewakannya kembali pada keluarga ini
dengan harga murah adalah perusahaan saya. Bu Wulandari terbelalak. Tidak mungkin. Artinya, Bu, kata saya pelan. Rumah megah yang ibu pakai untuk pesta ini. Sebagian tanahnya sudah lama menjadi milik perusahaan saya. Inilah tempat ibu menampar saya. Inilah tempat ibu menyebut saya pembantu. Ibu tinggal di rumah yang ibu kira milik ibu. Tapi sebenarnya milik menantu yang ibu hina. Tamu-tamu terkesiap. Beberapa kerabat yang dulu ikut menertawakan saya di acara arisan, kini menunduk dalam-dalam. Kerabat yang menanyakan soal anak, kini tidak berani mengangkat wajah. Saya menoleh ke arah Mbak Asih yang berdiri di sudut ruangan. Wanita itu menatap saya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk pelan. Dia menepati janjinya. Dia menjadi saksi. Saya membalasnya dengan senyuman kecil. Janji saya padanya pun akan saya tepati. Suara gaduh berubah menjadi keheningan yang mencekam. Wajah Bu Wulandari yang tadi penuh kemenangan kini mulai memucat. Senyum di bibir Maharani membeku. Bohong, kata Maharani. Suaranya bergetar. Ini pasti dokumen palsu. Mana mungkin perempuan miskin sepertimu punya perusahaan? Bagus sekali kamu menyinggung soal palsu. Mbak Maharani, kata saya tenang. Saya mengeluarkan map yang lebih tebal. Karena dokumen ketiga ini tentang kamu, saya membuka berkas audit. Ini hasil audit internal perusahaan. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran komisi gelap dari beberapa vendor proyek. Dicatat atas nama Reza, tapi rekening penerimanya atas nama Maharani. Jumlah totalnya 180 juta rupiah. Semua tercatat. Tanggal, nomor transaksi, nama rekening. Hitam di atas putih. Maharani jatuh terduduk di kursinya. Tidak, itu tidak. Dan dokumen keempat, kata saya. Suara saya semakin dingin. Rekening koran yang menunjukkan selama bertahun-tahun gaya hidup keluarga ini, pesta ini. Kebaya mewah, Ibu. Kue-kue mahal, Mbak Maharani. Semuanya dibiayai dari fasilitas dan tunjangan yang mengalir lewat Reza. Yang artinya dibiayai dari perusahaan saya. Dari uang menantu miskin yang kalian suruh mencuci pakaian dalam dengan tangan. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa kolega Reza menjauh darinya. Bos sejati mereka berdiri di tengah ruangan. Dan orang yang mereka hormati sebagai Pak Reza, ternyata hanyalah suami yang menumpang nama. Reza maju, gemetar. Anindya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu kamu, kalau kamu tahu saya kaya, kamu akan memperlakukan saya dengan baik. Itu maksudmu, potong saya. Untuk pertama kalinya, suara saya naik sedikit. Justru itu jawabannya. Mas, kamu tidak mencintai saya. Kamu hanya tidak tahu seberapa besar yang bisa kamu peras dari saya. Sekarang, kamu tahu. Dan sekarang, sudah terlambat. Bu Wulandari akhirnya bangkit dari kursinya. Wanita itu menolak menerima kenyataan. Kalian semua pembohong, teriaknya serak. Ini fitnah. Anak menantu durhaka ini mau merampok keluarga kami. Reza, robek surat-surat itu. Sekarang juga. Tapi Reza tidak bergerak. Dia tahu setiap lembar itu asli. Dia sendiri yang menandatangani sebagian. Saya menatap Bu Wulandari. Ibu memanggil saya durhaka. Padahal selama 5 tahun, sayalah yang membayar listrik rumah ini saat ibu menunggak. Sayalah yang melunasi utang Mbak Maharani di bank. Sayalah yang menanggung sekolah cucu-cucu ibu lewat tangan Reza, tanpa kalian tahu. Lalu kalian menampar saya dan menyuruh saya mencuci pakaian dalam. Saya mengangkat ponsel saya. Saya menelpon satu nomor. Pak Hendra, kata saya. Silakan masuk. Pintu pagar terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, diikuti 2 orang dengan map dan tablet. Ini Pak Hendra, kepala bagian hukum perusahaan saya, beserta tim audit, kata saya pada seluruh ruangan. Mereka sudah menunggu di luar sejak tadi. Saya berbalik pada Pak Hendra. Mulai malam ini, hentikan semua fasilitas, kartu, dan tunjangan yang mengalir ke keluarga ini. Proses hukum atas penggelapan dana proyek, jalankan sesuai berkas audit. Untuk komisi gelap atas nama Maharani, serahkan ke jalur hukum. Dan untuk Reza, surat pemberhentian kerja, efektif hari ini. Pak Hendra mengangguk. Baik, Bu Direktur, 2 kata itu.
Bu Direktur. Menggema di ruangan yang sunyi. Para tamu yang tadi menertawakan saya kini menunduk. Bu Wulandari terduduk lemas. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di tengah keheningan itu, salah seorang kolega senior Reza, Pak Darmawan, memberanikan diri melangkah maju. Dia membungkuk hormat ke arah saya. Mohon maaf, Bu Anindya, selama ini kami tidak tahu. Kami menghormati Pak Reza karena mengira dia tidak melanjutkan. Dia hanya menunduk. Bapak tidak perlu minta maaf, kata saya. Bapak bekerja dengan jujur. Yang harus minta maaf adalah orang-orang yang memakai nama besar tanpa pernah benar membangunnya. Tamu-tamu lain mulai berbisik satu sama lain. Cerita itu menyebar di antara mereka seperti api. Menantu yang selama bertahun-tahun dihina sebagai pembantu, ternyata pemilik dari segalanya. Beberapa ibu-ibu yang dulu ikut menertawakan saya di pasar, kini tidak berani menatap mata saya. Maharani, yang sejak tadi terduduk, tiba-tiba bangkit dengan wajah beringas. Dia mencoba serangan terakhir. Kalian semua jangan percaya pada perempuan ini, teriaknya. Dia pasti sudah merencanakan ini dari awal. Dia menjebak kami. Dia masuk ke keluarga kami pura-pura miskin untuk mempermalukan kami. Dia yang jahat. Dia yang licik. Saya menatapnya dengan tenang. Saya datang ke keluarga ini dengan baju sederhana. Mbak, itu benar. Tapi saya tidak pernah menyuruh siapapun menampar Mbak. Saya tidak pernah menyuruh siapapun menyebut Mbak pembantu. Saya tidak pernah memaksa Mbak meminjam uang, lalu tidak mengembalikannya. Saya tidak pernah memaksa Mbak mengambil komisi gelap atas nama adik Mbak sendiri. Semua itu Mbak yang pilih. Saya hanya diam dan mencatat. Yang menjebak kalian, bukan saya, tapi keserakahan kalian sendiri. Maharani tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Kebenaran terlalu telanjang untuk dibantah. Bu Wulandari mencoba pendekatan lain. Suaranya tiba-tiba melembut, berair mata. Anindya, nak, kamu kan sudah seperti anakku sendiri. Ibu cuma bercanda selama ini. Ibu sayang kamu. Tolong, jangan lakukan ini pada keluarga kita. Kita ini keluarga. Nak, saya menatap wanita yang menampar saya itu. Baru malam ini, saya jadi anak ibu. Setelah ibu tahu siapa saya. 5 tahun saya memanggil ibu dengan hormat. Dan ibu menyuruh saya mencuci pakaian dalam dengan tangan. Sekarang, ibu menyebut saya anak. Maaf, Bu. Kata itu sudah terlambat 5 tahun. Bu Wulandari masih mencoba melawan dengan sisa tenaga. Dia menerjang ke arah saya, hendak merebut map merah di tangan saya. Berikan surat-surat busuk itu padaku, jeritnya. Akan kurobek di depan kalian semua. Tapi salah satu staf hukum saya melangkah maju dengan tenang, merentangkan tangan, membentuk pembatas yang kokoh. Bu Wulandari terhenti. Tubuhnya yang renta tak mampu menembus. Dia hanya bisa berdiri di sana, gemetar. Dikelilingi tatapan seluruh tamu yang tadi dia undang untuk menyaksikan kejatuhan saya. Saya menatapnya dengan tenang. Robek pun tidak ada gunanya. Bu, ini hanya salinan. Yang asli ada di kantor notaris dan di tangan pengacara saya. Begitulah cara orang yang ibu sebut miskin mengurus dokumen. Lalu, saya mengambil map putih, surat pelepasan hak yang tadi mereka suruh saya tanda tangani. Saya membukanya di depan semua orang. Mbak Maharani tadi menyuruh saya menandatangani ini. Surat yang menyatakan, saya rela pergi tanpa membawa apa-apa. Saya merobeknya pelan-pelan di depan mata mereka. Tapi yang akan pergi tanpa membawa apa-apa malam ini, bukan saya. Saya berbalik pada Reza. Saya keluarkan satu map terakhir. Ini surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan, sudah ditandatangani pengacara saya. Kamu yang ingin berpisah. Mas, permintaanmu saya kabulkan. Hanya saja, kamu pergi dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk, tanpa apa-apa. Karena memang tidak ada satupun di rumah dan perusahaan ini yang pernah jadi milikmu. Reza jatuh berlutut. Anindya, tolong. Aku hilaf. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah saya beri selama 5 tahun. Mas, setiap hari kamu yang membuang semuanya. Saya memandang ruangan itu untuk terakhir kalinya. Bu Wulandari yang terduduk. Maharani
yang menangis, Reza yang berlutut, para tamu yang bisu. "Selamat ulang tahun, Bu Wulandari," kata saya pelan. "Semoga malam ini Ibu tidak pernah lupa." Lalu saya berbalik, dan saya berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Tas kain di tangan saya kini terasa ringan, karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak meninggalkan apapun di belakang. Saya membawa pulang seluruh harga diri saya. Di belakang saya, terdengar suara Bu Wulandari yang memanggil-manggil nama saya. Lalu suara Maharani yang menangis. Lalu suara Reza yang memohon. Saya tidak menoleh. Pintu pagar itu tertutup di belakang saya, menutup pula 5 tahun penghinaan yang akhirnya menemukan akhirnya. Malam itu menjadi titik balik bagi semua orang. Saya tidak akan berbohong. Beberapa hari setelah pesta itu, saya sempat menangis sendirian di apartemen saya. Bukan karena menyesal, tapi karena 5 tahun hidup saya, cinta yang saya berikan dengan tulus, ternyata jatuh ke tangan orang yang salah. Saya berkabung untuk perempuan naif yang dulu percaya bahwa kebaikan selalu dibalas kebaikan. Tapi air mata itu hanya semalam. Esok paginya, saya kembali ke kantor. Saya kembali menjadi Anindya, direktur yang membangun semuanya dari nol. Proses hukum berjalan sesuai berkas. Maharani harus mengembalikan seluruh komisi gelap yang dia ambil karena tidak mampu. Sebagian asetnya disita. Dia yang dulu memandang rendah saya, kini harus bekerja serabutan untuk menghidupi kedua anaknya. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi kue mahal dari toko terkenal. Bu Wulandari kehilangan semua fasilitas yang selama ini menopang gengsinya. Rumah besar yang dia banggakan ternyata masih menyimpan tunggakan yang selama ini diam-diam saya bantu lunasi lewat Reza. Begitu bantuan itu berhenti, kemewahan semu itu runtuh. Pesta ulang tahun ke-60 itu menjadi pesta terakhirnya yang megah. Reza kehilangan pekerjaan dan pernikahannya dalam 1 malam. Perceraian kami selesai tanpa dia mendapatkan apapun, karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Saya dengar beberapa bulan kemudian, perempuan bernama Sasa yang dulu dijodohkan dengannya pun pergi. Begitu tahu Reza tidak lagi punya jabatan dan uang. Pada akhirnya, dia ditinggalkan oleh hal yang sama dengan yang dulu membuatnya meninggalkan saya. Saya sendiri melanjutkan hidup. Perusahaan saya terus berkembang. Setahun kemudian, saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu perempuan-perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mereka, agar mereka punya keterampilan dan keberanian untuk berdiri sendiri. Karena saya tahu rasanya. Saya tahu betul rasa duduk di pojok ruangan, ditertawakan, dianggap tidak punya harga diri. Dan saya tahu bahwa harga diri itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak uang yang orang kira kita punya, tapi oleh seberapa teguh kita berdiri ketika dunia memandang rendah. Saya menepati janji saya pada Mbak Asih. Saya mengajaknya bekerja di rumah saya yang sebenarnya, dengan gaji yang layak dan hari libur yang pasti. Wanita yang dulu sering terlambat menerima upahnya itu, kini bekerja dengan tenang, dihargai sebagai manusia. Kadang dia bercerita dengan suara pelan bahwa di rumah lama itu kini sepi. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi tamu yang datang menghormat. Hanya tersisa 2 perempuan yang dulu merasa paling berkuasa, kini saling menyalahkan di antara reruntuhan gengsi mereka sendiri. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya sudah berada di tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sering dilupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang dia kenakan, atau dari uang yang kamu kira dia punya. Dan jangan pernah dibutakan oleh keserakahan, hingga berani menginjak orang yang justru menjadi penopang hidupmu tanpa kamu sadari. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang sabar, yang terus memberi, yang menelan setiap hinaan demi menjaga keutuhan keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diinjak selamanya. Ada saatnya kita harus berdiri dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang diam
ketika ibunya menampar istrinya, yang memilih gengsi keluarga di atas perempuan yang setia menemaninya. Kepada mereka, ingatlah, perempuan yang kalian remehkan hari ini bisa jadi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai kalian apa adanya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menyalurkan ketakutan itu menjadi kekejaman pada menantunya. Ingatlah, menantu bukanlah musuh. Dia adalah orang yang mempercayakan seluruh hidupnya pada keluarga kalian. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekejaman, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Bukan karena dendam, tapi karena keserakahan selalu menggali kuburnya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menghargai atau menjadi orang yang merendahkan. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Anindya malam ini? Apakah kalian pernah merasakan hal yang serupa? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.